Caught in the crossfire. Caught in the crossfire. Salam VTubers saudara. Saat ini saya ingin membahas sebenarnya kalau saudara perhatikan video mindset VTuber sejati saya dari awal sampai akhir, sebenarnya saudara sudah bisa dapat ya apa yang akan saya sampaikan ini, yaitu korelasi ya antara VTuber dengan perusahaan yang akan beriklan di VTube ya. Namun di beberapa video saya masih banyak orang yang masih belum paham ya, sehingga suka men-share ya video-video yang menjelaskan sisi negatif ya. Kalau yang bersangkutan sudah melihat video saya dan sudah paham, pasti dia tidak akan men-share video negatif saya dan video negatif tersebut dan mengajak saya untuk membahas video tersebut ya. Perlu saudara ketahui ya, saya tidak akan pernah ya membahas video orang lain. Apakah videonya itu video negatif tentang VTube atau bukan, itu terserah ya. Masing-masing orang punya pandangan. Ya, begitu juga saudara, percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan, itu terpulang masing-masing. Ya, tapi ingat, untuk bergabung di VTube itu tidak perlu uang. Kalau saudara termasuk orang yang tidak sabaran, ya, saudara mau dengan fast track, itu juga keputusan saudara. Karena perusahaan tidak pernah memaksa saudara untuk melakukan hal itu. Ya. Oke, sekarang saya ingin membicarakan tentang korelasi ya antara tiga komponen ini, yaitu VTube, VTuber, dan perusahaan yang beriklan. VTuber yaitu para member ya yang menjalankan kegiatan VTube tadi. Oke, korelasinya bagaimana? Perusahaan VTube ya, seperti yang pernah saya katakan, mereka adalah salah satu perusahaan yang melakukan iklan ya di medsos ya, kita katakan ya, di era digital saat ini. Jadi mereka termasuk perusahaan iklan. Namun demikian, dalam menjalankan usaha VTube ini, mereka mempunyai fase-fase, yaitu tahapan-tahapan. Yaitu yang saya ketahui ya, itu ada 5 tahapan. Dan sekarang kita masih dalam fase atau tahapan pertama ya, yaitu perusahaan lagi membentuk jumlah member ya, sehingga dia nanti suatu saat member kalau sudah cukup banyak ya, perusahaan mempunyai kekuatan ya untuk masuk ke tahap kedua ya. Itu yang pertama. Kedua, perusahaan lagi membentuk apa? Membentuk viewpoint ya, membentuk viewpoint. Itu sebabnya banyak orang juga berpikiran kalau viewpoint yang dihasilkan suatu saat sudah begitu banyaknya, mau bagaimana ya? Apakah perusahaan akan menyerapnya ya? Kalau saya lihat perusahaan tidak akan menyerapnya ya. Dan sampai saat ini pun perusahaan belum keluarkan uang sesen pun untuk membayar bonus yang dalam bentuk viewpoint tadi ya. Kenapa demikian ya? Ini perlu satu pemahaman. Ada sebagian orang melakukan perhitungan ya, sehingga kelihatannya begitu menjelimet ya, seolah sesuatu itu tidak logika, yang dia katakan ini adalah penipuan dan lain sebagainya. Bisa-bisa aja dia mengatakan hal itu apabila pemahamannya hanya setengah. Tapi kalau dia mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang konsep bisnis VTube ini bagaimana, mungkin ya dia akan berkata lain. Bisa-bisa dia juga akan bergabung ya. Jadi jangan melihat VTube itu dari satu sisi yang kecil aja. Coba telusuri ya dengan skop yang lebih luas. Ibarat orang buta ya, pada saat dia menilai gajah, pada saat dia pegang
kaki gajah, dia bilang gajah itu seperti pohon. Pada saat dia memegang belalainya, ya dia bilang gajah itu bisa seperti ular dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi bukan seperti itu cara menilai video itu. Marilah kita menilai secara keseluruhan, ya. Oke, jadi video itu tahap awalnya sekarang dia lagi membentuk jumlah member sebagai basis kekuatannya dan jumlah viewpoint yang mana nanti suatu saat ini bakal digunakan ya sebagai transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran di mana? Yaitu pada tahap kedua dengan dibentuknya e-commerce. Ya, e-commerce atau disebut juga sebagai marketplace bagi perusahaan-perusahaan online, ya. Nah, oke, sebelum kita bahas ke tahap yang kedua, ya. Fase yang pertama ini, ya, perusahaan itu tidak perlu, hampir tidak keluarkan sesen pun, ya, untuk membayar bonus-bonus atau viewpoint tadi, ya, kepada para member, ya. Kenapa? Satu sisi yang perlu kita ketahui, ya, setiap orang yang bergabung di sini itu tidak perlu bayar sama sekali, ya. Tapi bagi sebagian orang, ya, mereka ingin melakukan fast track, ya, mereka boleh membeli viewpoint. Viewpoint tidak pernah dihasilkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak menghasilkan viewpoint. Viewpoint itu adalah hasil dari jeripaya para member, ya, dalam melakukan kegiatan misi mereka setiap hari, ya. Nah, itulah yang dikumpul-kumpul, ya. Bagi sebagian orang yang tidak mau mulai dari awal, yaitu dengan hanya mengumpulkan 0,3, mereka ingin lebih cepat, ya, itu silakan aja, ya. Ibarat dalam kehidupan nyata, ya, seseorang yang mungkin kalau tidak punya modal tapi ingin berusaha, dia boleh dari usaha kecil dulu. Mungkin dari usaha kelontongan, ya, buka kios kecil-kecilan, ya. Nah, tapi bagi yang punya modal, mereka itu bisa langsung sewa ruko, ya, sewa toko yang di mall dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan nyata, ya, kalau kita tidak punya modal, ya, otomatis penghasilan yang bisa kita harapkan dari usaha kita, otomatis itu juga kecil. Tapi kalau misalnya kita butuh ada modal, ya, kita boleh sewa ruko, ya, yang lebih besar di tempat-tempat yang strategis, otomatis itu bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Jadi sebenarnya menjalankan video itu, ya, hampir sama dengan kenyataan hidup yang sebenarnya, ya, bagaimana kita berusaha. Jadi coba Bapak Ibu yang sudah gabung di sini, ya, perhatikan, ya. Pada saat kita di paket bintang 1, ya, memang dapatnya 0,3. Ya. Kecil, ya. Tapi di sana sebenarnya perusahaan lagi mendidik kita untuk tidak menggunakan viewpoint-nya dulu atau dicairkan dulu. Ibarat pada saat kita membuka satu kios kecil, ya, kita diajak untuk berhemat, ya, supaya keuntungan yang ada itu bisa digunakan untuk membuka kios baru, ya, karena mempunyai kios lebih dari satu itu pasti jauh lebih menguntungkan dibanding hanya punya satu kios, ya. Dengan kios-kios yang lebih banyak, keuntungan lebih banyak, memungkinkan kita untuk mungkin bisa sewa ruko, ya, karena keuntungan sudah semakin banyak dan untung, ya, dengan menjalankan usaha di ruko tentu lebih besar dibanding kalau kita hanya menjalankan usaha buka kios contohnya. Begitu juga dengan di video, ya. Pada saat kita baru di paket bintang 1, ya, kita kumpulkan viewpoint tadi, ya, kita tidak perlu cairkan dulu, ya. Kita jalankan dan pada saat terkumpul viewpointnya memungkinkan kita untuk menukarkan di paket bintang 2, tentu penghasilannya yang dalam bentuk viewpoint itu akan lebih besar. Ya, jadi ini sebenarnya hampir sama dengan kegiatan bisnis sehari-hari, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Memang yang kita lakukan yaitu kita melihat iklan. Enggak semua orang bisa menerima melihat iklan itu bisa menghasilkan uang.
Nah, sebenarnya kalau mereka paham, ya, ini adalah sesuatu yang wajar aja, ya, sesuatu yang wajar. Memang sepertinya terlalu fenomenal ya untuk mengatakan kalau lihat iklan itu ya, bisa dapat uang. Ya. Susah bagi sebagian besar orang untuk bisa menerima di akal sehat mereka. Tapi pada saat mereka pelan-pelan menelusuri, ya, itu sesuatu yang logika aja. Ya, saya kasih perumpamaan di sini. Ada tempat orang beriklan ya di salah satu yang hampir sama dengan VTube juga, kita katakan sebagai X lah ya, X ya. Jadi X ini juga dia sebagai perusahaan iklan, tapi dia butuh para content creator untuk membuat video-video. Ya, video-video itu tujuannya untuk apa? Yaitu menarik orang melihat video-video yang ada di tempat promosi tadi, kan gitu kan? Nah, jadi sebenarnya video-video tadi hanya sarana yang mana tujuan akhirnya agar iklan-iklan yang disisipkan di video-video tadi itu ditonton oleh orang. Oke, perusahaan X ini tadi dia bayar ya sebagian keuntungan dia kepada siapa? Kepada orang-orang ya yang membuat video-video menarik tadi. Yang mana tujuannya untuk menarik para viewers atau orang-orang yang melihat iklan tadi ya. Sama di VTube juga begitu. Cuma VTube dia tidak pakai para kita katakan orang-orang yang membuat video-video ya, tidak perlu bagi mereka. Mereka langsung to the point ya, orang yang mau melihat iklan mereka ya. Itu ya. Oke. Kita kembali ke perusahaan VTube tadi ya. Jadi dalam jangka pendek sekarang ya, perusahaan lagi membentuk basis kekuatan dalam bentuk anggota ya. Sampai saat sekarang ini sekitar 6 bulan ya, perusahaan sudah bergerak ya. Jumlah member itu sudah di atas 6 juta. Ya, di atas 6 juta. Ya. Kalau kita pelajari ya, satu sisi perusahaan tidak mendapat keuntungan kadang-kadang seolah-olah pada saat ini dari beriklan ya. Karena apa? Karena perusahaan yang beriklan itu ya mereka juga membeli ya viewpoint untuk membayar biaya iklan mereka. Jadi perusahaan membutuhkan viewpoint ya untuk membayar biaya iklan. Sedangkan viewpoint itu dihasilkan oleh para member dari melakukan kegiatan melihat iklan. Jadi secara tidak langsung viewpoint yang sudah dihasilkan itu akan terserap ya oleh para perusahaan yang beriklan. Ya. Nah, jadi perusahaan sebenarnya kalau kita lihat sampai sekarang mereka itu tidak ada menerima keuntungan dari beriklan dulu awal ini ya kalau kita lihat. Kalau begitu keuntungan mereka dari mana? Ingat ya Bapak Ibu ya, itu perusahaan yang mereka punya aplikasi di Google ya. Sebenarnya semakin banyak viewers yang melihat aplikasi mereka, semakin banyak viewers yang akan menginstall aplikasi mereka, itu tentunya mereka mendapat benefit ya daripada Google tadi. Ya, itulah juga bisa menjadi sumber penghasilan perusahaan yang mungkin pada saat ini mereka terima dari sana. Ya, kita bayangkan kalau saat sekarang ada sekitar 6 juta member. Yang benar-benar aktif kita katakanlah 5 juta, ya 5 juta. Dari yang 5 juta tadi, ya, kalau setiap hari, ya, setiap member itu diharuskan untuk melihat 10 iklan, berarti 5 juta kali 10 kali, ya, itu sudah 50 juta, ya, saudara. Bagaimana kalau setiap member itu satu hari bukan hanya lihat 10 iklan, atau tidak hanya melihat 10 kali membuka aplikasi itu, ya. Nah, bisa aja mungkin satu orang jadi 15 kali ya, karena kadang-kadang dia bisa double untuk melihat iklan itu karena dia kurang yakin sudah masuk dan lain sebagainya. Kalau 15 kali per orang ya, artinya dengan 5 juta orang yang benar-benar aktif, itu artinya 75 juta orang melihat atau mengklik aplikasi tersebut. Itu satu angka yang luar biasa. Ya. Bagaimana nanti suatu saat kalau misalnya membernya yang aktif bisa mencapai 10 juta, bisa mencapai 20 juta, bisa mencapai 50 juta. Itu artinya satu hari orang mengklik aplikasinya itu lebih dari 0,5 miliar loh, saudara.
dan itu konstan, ya, tetap, dan cenderung bertumbuh. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa ya. Perusahaan bisa juga mendapat benefit dari sana ya, satu sisi. Ke depan juga bisa perusahaan mendapat benefit dari mana lagi ya. Apabila sudah banyak perusahaan-perusahaan beriklan di sini ya, mereka bisa menaikkan harga dan mungkin merubah sedikit ketentuan yang mana biaya iklan itu tidak 100% lagi dari viewpoint, tapi mungkin bisa kombinasi 90% viewpoint, 10% itu dari membayar cash. Ya, itu yang menjadi keuntungan perusahaan. Ya, jadi itu bakal terjadi ya, saudara. Jadi ada mengatakan bahwa perusahaan tidak akan sanggup bayar viewpoint dan lain sebagainya. Kalau dengan konsep bahwa perusahaan nanti akan membayar semua itu, bukan hanya dari iklan, atau kalau kita katakan bukan hanya nanti dari tujuan akhirnya hanya melihat iklan itu aja, mungkin ini perlu diragukan ya. Tapi pada saat tujuan perusahaan untuk membentuk e-commerce atau marketplace ya, dia butuhkan viewpoint sebagai alat transaksi pembayaran, maka perlu diciptakan ya viewpoint yang dalam jumlah banyak untuk mengcover, untuk memenuhi semua kebutuhan transaksi per hari. Jadi bayangkan kalau misalnya satu hari ya ada transaksi di marketplace itu, yaitu misalnya dari Lazada, Agoda dan lain sebagainya. Bahkan saudara dengan Grab juga ya, satu saat juga mungkin bisa bayarnya dengan viewpoint. Ya, bayarkan kalau seluruh Indonesia transaksinya itu bisa sampai ratusan, bahkan ribuan miliar satu hari perputarannya. Bayangkan berapa banyak viewpoint yang akan dibutuhkan pada masa itu. Nggak mungkin kalau transaksi cuma 100 miliar dan viewpointnya cuma 1 miliar, yaitu perputarannya pasti sangat tersendat. Ya, jadi itulah logika sederhananya. Ya. Oke, kedua kita video. Sebagai VTuber ya, kita member sebagai VTuber. Posisi kita apa di sini? Ya. Ingat saudara, saudara di sini dengan perusahaan itu adalah mitra. Ya. Saudara bukan pelanggan daripada perusahaan, bukan, tapi mitra. Kenapa disebut begitu? Perusahaan menyediakan sistem, ya, sistem VTube ini kepada kita. Dia membutuhkan orang-orang atau para member untuk melihat iklannya, ya, untuk melihat iklannya. Ya, kita sebagai mitranya, yaitu yang sebagai penonton iklan tadi. Jadi kita saling membutuhkan. Yang menjadi konsumen bagi perusahaan itu siapa ya? Yaitu perusahaan-perusahaan yang beriklan. Maka di sini yang melakukan pembayaran itu adalah perusahaan-perusahaan yang beriklan. Nah, jadi ada sebagian besar orang mengatakan, wah, bergabung di VTube nggak perlu bayar, tetapi bisa mendatangkan keuntungan yang begitu besar, ya, seolah-olah nggak logis. Benar. Saya sendiri juga awalnya mengira tidak logis. Kenapa begitu? Saya pelajari. Ya, ternyata kita itu bukan konsumen. Beda dengan bisnis jaringan lain yang ada produk. Ya, kita itu diwajibkan untuk bergabung bayar sejumlah uang. Bergabung dengan membeli produk. Tiap bulan harus tutup poin. Ya, jadi di sini pengeluaran dan pengeluaran terus. Ya. Dan kalau ada produk untuk menjalankan secara online juga ribet, ya. Jadi sedangkan di video itu semua sederhana, ya. Kita tidak perlu dana, ya. Kita tidak perlu tutup poin, kita tidak perlu beli produk karena kita bukan konsumen atau sales perusahaan, ya. Dan kegiatannya juga sangat sederhana, hampir semua orang bisa lakukan. Mereka hanya punya tugas satu hari untuk melihat 10 iklan. Yang mana setiap iklan itu punya durasi antara 5 sampai 15 detik. Jadi kalau kita pukul rata lah semua 15 detik. Ya, 10 iklan itu artinya 150 detik. Ya, nggak sampai
3 menit ya, nggak sampai ya, mungkin cuma 2 menit sekian. Oke lah, kita katakan dengan buka lain sebagainya dan scroll ya mungkin 10 menit lah ya satu hari. Apakah 10 menit itu sangat menyita waktu kita dibanding dengan potensi yang bakal kita bisa dapat? Ya, saya pikir enggak ya, semua orang pasti bisa melakukannya. Ya. Karena setiap orang dalam satu hari melihat HP mereka itu lebih dari 10 kali, Bapak Ibu ya. Nah, saudara sekalian harus lihat ya. Saya nggak tahu saudara sendiri satu hari melihat HP saudara itu berapa kali. Jadi setiap kita melihat HP kita ya, kita juga bisa sekaligus melihat iklan tersebut. Jadi untuk melihat 10 iklan dalam 24 jam, hampir semua orang bisa melakukannya. Ya, itu perlu saya sampaikan. Oke, jadi para VTuber itu, ya, mereka punya potensi penghasilan dengan begitu sederhana. Ya, tidak mungkin seperti menjadi YouTuber, ya. Saudara harus berinvestasi, beri alat kamera, dan lain sebagainya yang harganya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Harus punya pengalaman ya untuk mengambil video, harus punya pengalaman untuk mengedit, atau kalau saudara tidak punya pengalaman itu, ingat, berarti harus menggaji orang, berapa lagi dana yang dibutuhkan. Ya, harus kreatif bagaimana membuat video-video yang menarik. Ya. Dan untuk mendapat hasil bukan serta-merta hari ini kita buat video, besok udah banyak orang lihat. Itu butuh proses. Apa yang menjadi syaratnya? Butuh 1000 subscriber yang pertama itu, ya. Kedua, ya, butuh 4000 jam tayang. Jadi nggak semua orang bisa ya menjadi YouTuber. Tapi di sini semua orang bisa menjadi VTuber. Ya. Kalau dikatakan mengenai potensi penghasilan antara VTuber dan YouTuber, YouTuber ada sih orang yang berpenghasilan sampai miliaran per bulan. Tapi bukan berarti di VTube nggak bisa. Ya. Yang penting saudara mengerti jalan keluarnya, jalan perhitungannya. Ya. Belum lagi nanti pada masa perusahaan sudah masuk ke tahapan e-commerce atau marketplace untuk perusahaan-perusahaan online. Bayangkan suatu saat saudara sudah punya member ratusan ribu hingga jutaan orang. Dan setiap mereka juga berbelanja di sana. Ya, bagaimana tambahan penghasilan saudara? Itu menjadi sesuatu angka yang sangat luar biasa. Ya, saudara ya. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan. Oke, bagi perusahaan bagaimana? Ya. Apakah beriklan di sini sesuatu yang benar, bagus, menguntungkan perusahaan? Mungkin untuk tahap-tahap awal hal itu masih bisa diragukan. Ya. Tetapi dengan seiringnya berjalan waktu, seiring berjalannya jumlah member, ya, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Kenapa begitu? Ya. Kita lihat setiap iklan yang mereka tampilkan di VTube, ya, setiap orang tidak bisa melakukan skip, tidak bisa melewati iklan tersebut. Ya, jadi setiap orang itu harus melihat sampai akhir. Ya, jadi dengan demikian setiap orang itu akan lebih terdoktrin akan produk. Kedua, jumlah orang yang melihat itu suatu saat akan sangat luar biasa. Ya, karena tahapannya bukan hanya Indonesia, ya. Bisa saja suatu saat bisa sampai ke ASEAN, Asia, ya, dan seterusnya. Itu nanti masuk ke tahapan-tahapan berikutnya, ya. Ini akan membuat produk perusahaan yang diiklan di sini itu jauh relatif lebih murah, ya, dibanding beriklan di tempat lain, karena mereka cukup beriklan di VTube, tapi penduduk negara lain juga akan melihat iklan tersebut. Ya, jadi jumlah daripada
viewers itu juga menentukan ya berapa potensi ya atau efektivitas beriklan di sini. Ketiga, ya, mau atau tidak mau diakui, ya, para member itu nanti suatu saat itu bakal jadi konsumen, bakal menjadi para pengiklan juga. Karena member di sini juga ada yang sebagai pengusaha. Ada yang mungkin dengan modal yang terkumpul, mereka juga akan mulai berusaha. Ya, dan seterusnya. Jadi mereka juga akan beriklan di sini. Pada saat mereka beriklan di sini, dengan member yang begitu banyak, para member itu secara tidak langsung ya akan menjadi lebih loyal ya terhadap produk yang diiklan di video. Artinya begini, kalau misalnya ada beberapa produk sejenis, ya, ada beberapa produk jenis, kita katakan contohnya air mineral aja. Ada yang merek A, B, C, dan D contohnya. Ada dua jenis produk yang diiklankan di video, misalnya A dan B. Cenderung member ya pada masa akan datang, mereka akan lebih memilih mengkonsumsi atau menggunakan produk minuman yang mineral tadi untuk produk A dan B. Kenapa ya? Alasan pertama, karena produk itu telah beriklan di video, yang mana juga merupakan sumber penghasilan mereka. Dengan mereka mengkonsumsi produk yang diiklan di sana, tentu akan mendukung kelangsungan penghasilan mereka lebih jauh. Itu otomatis akan tercipta seperti itu. Kedua, karena mereka selalu dan sering melihat iklan akan produk tersebut, akan menjadi terdoktrin ya bagi mereka produk itu pada saat mereka itu mungkin ke supermarket untuk mau beli sesuatu. Ya, jadi lambat laun ya saudara semua, perusahaan-perusahaan akan cenderung beriklan di sini. Kenapa? Karena di sini sudah tercipta satu ekosistem. Ya, ekosistem yaitu e-commerce tadi ya, di mana ada supplier, ada pedagangnya, ya, suppliernya yang beriklan, ya, pedagangnya yaitu perusahaan-perusahaan online, dan kita juga sebagai konsumennya, ya. Jadi ini menjadi satu ekosistem, butuh penghasil, supplier, ya, atau dan berikutnya butuh konsumen ya seperti kita, juga butuh perantara perdagangan yaitu pedagang-pedagang tadi, dan juga butuh alat bayar. Dan alat bayar itu nanti masa akan datang dalam bentuk viewpoint. Ya, ingat loh saudara ya, viewpoint itu saat sekarang satu viewpoint itu sama dengan $1. Ya, satu viewpoint nilainya $1. Bayangkan kalau misalnya banyak perusahaan yang beriklan di sini. Berarti satu sisi viewpoint yang sudah dihasilkan akan terserap oleh perusahaan-perusahaan yang beriklan. Ya. Kedua, pada saat marketplace itu sudah terbentuk, berarti viewpoint itu dibutuhkan lebih banyak lagi untuk transaksi. Ini akan menyebabkan suatu saat satu viewpoint itu bisa menjadi $1,5, $2, $3, dan seterusnya. Bagi orang sebagian juga nggak bisa diterima akal. Ini bagaimana viewpoint bisa menjadi alat bayar pada masa itu. Bisa saja terjadi selama komunitas di dalam ekosistem tadi mengakuinya. Itu bisa menjadi transaksi alat bayar. Ya, jadi saudara, saya harapkan dengan video yang saya buat ini dengan judul korelasi atau hubungan antara VTuber dan perusahaan bisa lebih memperjelas ya posisi tersebut. Dan saya harapkan di dalam setiap video saya komen-komen negatif itu jangan muncul lagi. Ya, coba lihat, renungkan, dan video-video yang lain yang sering menyebarkan isu-isu negatif, tolong jangan ditaruh di komen konten saya. Ya, saya tidak butuh itu. Ya, saudara taruh juga nggak ada guna. Dan saudara juga meminta saya untuk membalas komen video tadi juga tidak akan pernah saya lakukan. Karena menurut saya mereka itu nggak paham.
Ya, seharusnya mereka sudah paham betul, sudah selidiki, bahkan sudah menjadi member, dan mereka sudah tahu banyak. Mereka baru buat video itu masih bisa diterima. Ya. Jadi mereka hanya mengenal kulitnya saja, intinya bahkan mereka nggak ngerti, tapi mereka sudah memberikan satu isu-isu negatif. Ya. Ada juga yang mengatakan, wah, berapa mahal ya, gimana perusahaan bisa bayar ke kita. Dengan melihat iklan itu kita dibayar itu segitu tingginya. Sebenarnya nggak juga loh, ingat ya, setiap 40 hari kita harus perpanjang. Sebenarnya perpanjang itu sudah mengurangi income kita loh. Tetapi itu keuntungannya itu sebenarnya itu bergulung nantinya ya. Tapi sudah saya katakan suatu saat akan menghasilkan banyak viewpoint. Nggak ada masalah karena itu dibutuhkan pada saat ekosistem dari e-commerce itu sudah terbentuk, ya sangat dibutuhkan. Dan pada masa itu mungkin juga mulai diadakan penyesuaian-penyesuaian, kita nggak tahu. Ya, tapi pada saat sekarang kita lakukan dan kita mengumpul banyak viewpoint, itu bisa menjadi satu aset yang tidak ternilai, saudara. Ingat dengan Bitcoin yang dulu harganya cuma berapa ratus rupiah, sekarang udah ratusan juta. Kalau dikatakan kenapa bisa begitu? Apakah itu diakui oleh suatu negara? Ya, tidak juga. Selama komunitas mengakui dan menganggap itu bernilai, ya akan terbentuk nilai itu. Ya, jadi saya rasa sekian ya, saudara semua. Dan kalau video ini berguna, ya tolong di-share kepada tim saudara agar mereka juga paham. Ya, jangan lupa di-subscribe dan klik tombol lonceng, ya, agar setiap ada video-video baru yang bermanfaat untuk saudara dan tim saudara itu bisa segera ternotifikasi. Dan dengan mensubscribe itu juga tidak perlu bayar ya. Ya minimal sedikit membuat saya lebih senang, apa yang saya sampaikan itu sedikit dihargai lah ya. Dan itu tidak merugikan saudara dengan mensubscribe tersebut, bahkan akan mendatangkan keuntungan. Jadi demikian, dan tolong jangan ada kasih komen-komen negatif, komen-komen yang tidak perlu. Ya, kalau mau kasih komen, berilah komen yang membangun. Ya. Kalau mau tanya hal-hal tentang seputar VTube, saya lebih anjurkan tanyalah kepada upline saudara. Jadi kalau misalnya upline saudara itu juga tidak bisa menjawab, ya saya lebih menganjurkan saudara kalau mau bergabung, pilihlah upline yang benar-benar bisa membantu dan mendukung saudara. Ya, meskipun keberhasilan saudara itu tidak seutuhnya tergantung upline saudara. Ya. Oke, sampai sekian. Kiranya bisa bermanfaat dan berdampak untuk kita semua. Salam VTubers, Go Diamond.